Hari ini aku lagi bikin kue lidah kucing, bikinnya gampang banget, cukup diaduk-aduk manual. Hasilnya renyah, gurih, kokoh, tidak melempem sama sekali. Dari 15 sendok makan jadinya lumayan banyak. Oke, sekarang kita ke bahan-bahannya. Siapkan wadah yang agak besar, masukkan 150 gram margarin. Kemudian ini kita aduk dulu sehingga margarin menjadi sedikit pucat. Nah, kalau sudah pucat seperti ini, selanjutnya masukkan 1 bungkus vanili bubuk, bisa diganti dengan yang cair. Kemudian 125 gram gula halus, ini dari gula butiran yang saya blender. Kemudian ini wajib diayak ya, agar adonan menjadi halus dan lembut. Kemudian masukkan lagi sisa gula yang tadi, dan aku tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Ini kita ayak juga. Ini kita haluskan gula yang masih bergerindil. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Setelah gulanya tercampur rata, kemudian ini kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan putih telur sebanyak 50 gram. Sekarang aku mau kocok menggunakan garpu, asal mengembang saja ya teman-teman, seperti ini. Kalau teman-teman mau menggunakan mixer juga boleh. Selanjutnya kita masukkan putih telur ke dalam adonan margarin. Ini masukkan semua. Selanjutnya kita campur sampai rata semuanya. Setelah tercampur seperti ini, selanjutnya kita masukkan 150 gram tepung terigu. Saya memakai yang segitiga, boleh menggunakan yang pro rendah juga ya. Ini masukinya bertahap. Lanjut kita aduk dulu sebentar. Kemudian masukkan lagi sisa tepung yang tadi, kita ayak sampai semuanya habis. Dan saya akan menambahkan 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan agak munjung ya, ini tepung maizena. Ini kita ayak juga agar mendapatkan adonan yang lembut dan halus. Selanjutnya kita aduk lagi sampai tercampur rata. Di proses ini saya sudah memanaskan ovennya ya. Untuk ovennya saya menggunakan oven tangkring. Ini kita aduk sampai benar-benar ke dasar wadahnya supaya tidak ada tepung yang masih kering di bawahnya, sampai rata. Sekarang kita siapkan plastik piping bag, kemudian masukkan adonan. Setelah adonan masuk semua, selanjutnya ini kita rapikan, dan jangan lupa untuk kantong plastiknya kita ikat ya, supaya nanti pas disemprotkan ini tidak keluar adonannya. Kita ikat pakai karet, kemudian kita gunting untuk ujungnya. Siapkan loyang, ini kita olesi dengan margarin. Jangan banyak-banyak mengolesin margarinnya, cukup sedikit saja, kita oles sampai rata. Kenapa kalau banyak-banyak? Nanti ketika dipanggang si adonan itu bakal geser atau pindah tempat ya teman-teman. Ini kita semprotkan sampai penuh 1 loyang. Nah, ini sudah semuanya diisi ya. Selanjutnya kita masukkan, panggang di api kecil, api yang paling kecil ya. Kemudian kita panggang selama 30 menit, tergantung juga oven masing-masing ya teman-teman. Untuk lubang atasnya saya buka sedikit saja. Ini lanjut kita semprotkan, dan di sini saya akan membuat yang kuehnya itu agak, nantinya kalau pas matang agak lebar ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, jadi agak lebar seperti memakai citakan ya. Ini mudah sekali untuk melepaskannya dari loyang, gampang banget. Dan ini masih putih ya, tapi dia tidak kempus-kempus, dia renyah, kokoh. Ini jadinya lumayan banyak, dari 150 gram tepung dan 50 gram putih telur. Ini jadinya lumayan banyak. Kalian kalau punya banyak putih telur jangan dibuang ya, dibikin kue ini pasti bakalan laris, bakalan semuanya pada suka, karena ini enak banget. Bikinnya mudah, cuma diaduk-aduk, cuman pakai oven tangkring, hasilnya juga mulus, tidak gosong sama sekali. Buat teman-teman yang mau bikin banyak, resep bisa dikalikan ya. Dari satu adonan ini saya mau timbang menghasilkan sekitar 400 graman, jadi hasilnya lumayan ya. Semoga teman-teman suka dengan videonya, suka dengan resepnya, jangan lupa dicoba juga. Semoga berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke video-video aku selanjutnya. Terima kasih.
Hai semua, di video kali ini aku lagi bikin kue kacang yang bikinnya gampang banget, super ekonomis. Saya memanggangnya menggunakan oven tangkring. Ini kuenya enak, renyah, gurih, dan manisnya pas. Sekarang kita siapkan untuk bahan-bahannya. Siapkan gelas blender, masukkan 150 gram gula pasir. Kemudian ini kita blender sampai halus. Siapkan wadah yang agak besar, kemudian masukkan gula pasir yang sudah di blender tadi. Selanjutnya siapkan gelas blender dan tambahkan 150 gram kacang tanah. Sebelumnya kacang sudah saya goreng dan dibuang kulitnya. Boleh juga memakai yang ada kulitnya ataupun yang sudah tidak ada kulitnya ya. Ini saya blender setengah halus. Selanjutnya masukkan 250 gram tepung segitiga. Boleh memakai yang pro rendah ya. Selanjutnya tambahkan vanila cair secukupnya, tapi ini agak kebanyakan. Setengah sendok teh garam. Ini takarannya memakai sendok makan. Kemudian kita aduk menggunakan spatula. Selanjutnya kita akan memasukkan 100 ml minyak goreng. Boleh sebagiannya dulu, takutnya nanti kelembekan. Kita uleni menggunakan spatula seperti ini. Selanjutnya aku mau menambahkan 50 ml room butter. Sebelumnya room butter sudah saya lelehkan dulu. Ini sebenarnya opsional ya, boleh memakai minyak sayur semuanya juga boleh. Ini kita uleni lagi menggunakan spatula. Sekarang mau aku uleni menggunakan tangan supaya mudah untuk mencampurnya. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Ini kita uleni sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini adonannya agak kelembekan, jadi di sini aku mau menambahkan 2 sendok makan tepung terigu setara dengan 30 gram ya, karena takaran sendoknya ini penuh atau munjung. Kita uleni lagi sampai benar-benar tercampur rata dan mendapatkan adonan yang pas. Ini adonan sudah tercampur rata dan adonan sudah pas, tidak kelembekan seperti ini. Kita selanjutnya akan membentuknya. Kemudian siapkan alas kerja, kita ambil secukupnya adonan, kita beri alas plastik atasnya. Kemudian kita akan memipihkan menggunakan rolling pin. Kalau tidak ada rolling pin boleh menggunakan tangan saja. Ini jangan terlalu tipis ya. Kemudian kita rapihkan untuk pinggirannya. Kalau sudah, ini kita cetak menggunakan cetakan bentuk mawar, tapi ini kayaknya aku terlalu tipis ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil satu persatu dan tata di loyang. Sebelumnya loyang sudah saya olesi tipis-tipis dengan margarin. Kita lakukan sampai semuanya selesai. Ini saya menggunakan tangan saja seperti ini ya. Aku mau kue yang agak tebal. Kalau kita memipihkan di atasnya kita alasi menggunakan plastik, jadi ketebalannya itu tidak begitu kelihatan. Jadi saya menggunakan tangan aja. Ini tebalannya seperti ini. Kemudian kita akan membuat olesannya. 1 kuning telur, setengah sendok makan minyak goreng secukupnya pewarna kuning. Selanjutnya ini kita aduk sampai tercampur rata. Ini sudah cukup. Selanjutnya kita oles permukaan kuenya. Di proses ini jangan lupa oven harus dipanaskan dulu sekitar 10 menitan. Untuk memanggangnya aku menggunakan oven tangkring. Lubang oven tidak saya buka sampai kuenya matang. Menggunakan api paling kecil. Panggang selama 30 sampai 40 menit tergantung juga oven masing-masing ya. Kemudian kita beri topping biji wijen. Kalau nggak ada boleh menggunakan kacangnya. Kalau tidak ada kacang boleh kita polosan saja. Ini sudah panas. Kemudian masukkan kue kacangnya. Nanti di 15 menit kita tukar posisi, yang atas ditaruh di bawah, yang bawah kita tukar di atasnya. Panggang sampai matang. Selanjutnya kita panggang sampai semua adonan selesai. Ini biarkan sampai dingin dulu. Ini sudah selesai di oven semua, jadinya segini banyak dari 250 gram tepung terigu. Jadinya berkah, lumayan banyak. Buat teman-teman yang mau bikin kue lebaran atau ide jualan, boleh menggunakan resep ini.
Ini kuenya renyah, gurih, manisnya juga pas, ada asin-asinnya. Ini tingkat kematangannya juga pas. Walaupun permukaannya tidak mulus, tapi ini enak banget, teman-teman. Kalau mau bikin banyak, resep bisa dikalikan ya. Ini bikinnya super ekonomis, tanpa telur, cukup menggunakan oven tangkring. Kuenya bisa secakep ini. Setelah dingin, kita boleh masukkan ke wadah atau ke toples seperti ini ya. Jangan lupa dicoba. Semoga teman-teman suka dengan resepnya, suka dengan videonya. Kita akan lanjut ke video-video aku berikutnya ya. Terima kasih. Kali ini aku lagi bikin kue nastar yang super ekonomis, bikinnya juga sangat mudah. Tanpa mixer cukup 1 kuning telur. Untuk memanggangnya juga aku menggunakan oven tangkring. Ini kuenya super lembut dan sekarang kita siapkan untuk bahan-bahannya. Pertama-tama siapkan mangkuk yang agak besar. Masukkan 150 gram margarin. Di sini saya mix menggunakan 50 gram room butter. Kemudian masukkan sedikit garam dan setengah bungkus vanila bubuk. Boleh semuanya ya, 1 bungkus boleh masukkan semua, tapi aku memakai setengah bungkus saja. Selanjutnya ini kita campur semua bahan sehingga menjadi pucat dan creamy. Setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya masukkan 40 gram gula pasir. Untuk gula pasirnya aku memakai gula pasir butiran yang kemudian saya blender. Gula pasir wajib kita ayak ya, supaya adonan menjadi lembut dan tidak ada bahan yang menggumpal. Kemudian selanjutnya kita aduk lagi menggunakan spatula sampai adonan tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya masukkan 1 kuning telur. Kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian aku mau masukkan 20 gram susu bubuk dan 20 gram tepung maizena. Ini juga wajib diayak supaya adonannya halus dan tidak ada tepung yang menggumpal. Kemudian kalau sudah, ini kita aduk lagi sampai tercampur rata semua bahan. Siapkan juga untuk tepungnya. Untuk tepung terigunya aku memakai tepung terigu segitiga biru. Boleh juga menggunakan tepung kunci biru ya teman-teman. Jadi kuenya nanti bakal lebih renyah. Ini aku pakai tepung terigu segitiga biru, pakai 250 gram. Masukinya secara bertahap. Ini juga wajib diayak ya teman-teman, agar adonan menjadi mulus dan halus, tidak ada tepung yang menggumpal. Selanjutnya ini kita aduk sampai tercampur rata, cukup menggunakan spatula. Masukkan tepung terigu secara bertahap, jadi mudah untuk mengaduknya. Kita ayak sampai semuanya selesai. Ini tadi tepung yang terakhir ya, jadi kita udah masukkan semuanya. Kemudian kita campur rata sampai benar-benar tidak ada bahan yang menggerindil ataupun menggumpal, sampai adonan menjadi halus, mulus dan tidak lengket di wadah maupun di tangan. Ini adonannya sudah jadi, ini bagus banget. Teksturnya mulus dan mudah dipulung, mudah dibentuk. Sekarang kita tinggal bagi-bagi adonan. Agar beratnya sama rata, aku bakal menggunakan sendok takar. Ini sendok takar ukuran 5 gram. Kemudian kita bagi seperti ini. Bisa juga teman-teman memakai timbangan atau memakai perkiraan ya teman-teman, boleh juga. Tapi saya menggunakan sendok takar seperti ini, sudah cukup. Kita lakukan sampai semuanya selesai. Ini adonannya bagus banget, gampang dipulungnya. Selanjutnya aku mau siapkan untuk isian. Untuk isiannya aku beli jadi, ini saya pakai beli di toko bahan kue. Oh ya, buat teman-teman misalkan menemukan isian selai nanas yang instan seperti aku ini, kalau keadaannya lembek seperti ini, harus wajib kita masak lagi sebentar untuk mengurangi kadar airnya ya teman-teman. Ini tadi saya tidak masak dulu karena sudah kepalang, jadi saya lanjutkan saja. Ini kita rapatkan seperti ini, kemudian kita bulatkan sampai permukaan terlihat mulus. Untuk loyangnya saya tidak olesi apapun, tidak diolesi margarin ya teman-teman. Nah ini hasilnya seperti ini.
Kemudian kita lanjut tata di loyang. Kita ambil satu adonan, kemudian pipihkan, isi dengan selai nanas yang sudah dibuat. Untuk ukuran selai nanasnya, ukurannya aku memakai sendok takar seperti tadi, tapi ini takaran yang 1 gramnya aku lebihin menjadi 1 gram lebih. Kemudian kita bulatkan, taruh di dalam kulkas ya teman-teman, supaya nanti agak padat, karena ini tekstur selai nanasnya terlalu basah. Seharusnya kita tadi masak dulu sebentar untuk mengurangi kadar airnya. Nah, ini kita bulatkan sampai permukaan nastarnya terlihat mulus. Kemudian lanjut kita tata di loyang lagi. Ini untuk olesannya ada 1 kuning telur dan 1 sendok makan minyak goreng dan secukupnya pewarna kuning. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Di proses ini kita harus udah memanaskan ovennya ya. Nah, selanjutnya kita olesi permukaannya dengan olesan yang sudah dibuat ini. Panaskan oven selama 10-15 menit. Kemudian untuk apinya aku memakai api sedang cenderung ke kecil. Ini kita olesi sampai semua permukaan nastarnya selesai. Sebaiknya pakai kuas yang ujungnya melebar, jadi bakalan enak untuk dipakainya. Ini yang aku punya nggak enak banget dipakai, jadi ini kaku. Kemudian kita tinggal di oven. Ini udah selesai. Oven selama 30 menit. Lubang oven tidak saya buka sampai nastarnya matang. Nah, ini sudah matang walaupun permukaannya masih berantakan, tapi lumayan ini matangnya sempurna, bawahnya tidak gosong, atasnya juga kuningnya merata. Sekarang ini aku mau pindahkan ke wadah lain dulu. Bawahnya agak nempel ya sama loyangnya, jadi kita wajib susuk seperti ini. Buat teman-teman yang minim modal pengen buat kue nastar, boleh memakai resep ini ya. Ini sangat ekonomis dan hasilnya juga enak. Nastarnya juga renyah, keras, lumer di mulut, tidak padat sama sekali. Sekarang saya mau nyobain. Kita boleh lihat, sangat lumer, ini enak banget. Cuman untuk isiannya emang agak kemanisan ya teman-teman, dan sedikit basah. Soal rasa ini enak banget. Sekarang sudah dingin, kita masukkan ke dalam toples. Ini masukannya harus sudah dingin ya teman-teman, atau sudah suhu ruang. Ini 1 loyang jadinya 1 toples ukuran 250 gram. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa dicoba, ini mudah banget, sangat ekonomis. Dan kita bakalan lanjut ke video-video aku selanjutnya. Terima kasih.